Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Jadi kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Nah, hari ini saya akan membahas masalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar pada fungsi linier. Jadi, saya izin untuk share screen. Oke, baiklah kita mulai ya. Bentar. Oke. Ini merupakan materi kita hari ini. Ini fungsi linearnya. Nanti kalian akan belajar fungsi non-linear nanti bersama Bu Erni. Baiklah. Adapun materi yang akan disampaikan mengenai fungsi permintaan, nanti ada faktor yang mempengaruhi permintaan, bagaimana kurva permintaan, kemudian nanti ada contoh soalnya. Lalu fungsi penawaran, nanti ada faktor yang mempengaruhi penawaran, contoh soal, dan juga kurvanya. Lalu untuk fungsi keseimbangan, nanti ada cara menentukan fungsi keseimbangan, ada tiga, yaitu dengan tabel, kemudian pendekatan grafis dan matematis, lalu ada contoh soalnya. Lalu ada latihan soal seperti biasa untuk dikerjakan take home. Jadi dikumpulkan nanti minggu depan tanggal 14 September 2002, ditulis tangan di kertas double folio, nanti kertasnya yang dikumpulkan kepada ketua tingkatnya seperti biasa ya. Baiklah, saya masuk ke bagian pertama yaitu fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan apa sih? Fungsi permintaan itu jadi fungsi permintaan ini adalah persamaan. Kalau tulisannya ada fungsi di sini yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kualitas produk yang diminta dengan produk yang mempengaruhinya. Nah, perilaku konsumen dan harga dapat dianalisa dengan kajian matematis menggunakan fungsi permintaan ini. Jadi fungsi permintaan ini menggunakan sudut pandang dari konsumennya. Jadi kalau yang minta tuh siapa sih minta barang? Nah, itu adalah konsumen. Jadi kita harus samakan persepsi bahwa di permintaan ini eh, dia dilihat dari sudut pandang konsumennya. Nah, hukum permintaan itu apa sebenarnya? Jadi hukum permintaan adalah apabila harga produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan turun dan sebaliknya. Jadi kalau kalian beli barang ini ya, eh, misalnya saya kasih contoh kalian membeli sebuah apa ya barang yang konsumsi sehari-hari, misalnya makanan ya, jajan di kantin membeli eh, mie ayam. Nah, harga mie ayam itu 15.000, maka mungkin satu kelas ini akan bisa beli semua. Ada 80 orang, semuanya bisa beli. Kemudian ada terjadi kenaikan harga gitu ya, per mangkoknya menjadi 25.000. Nah, dengan adanya kenaikan harga seperti ini, kalian akan berpikir lagi, oh lebih baik saya makan mie instan misalnya ketimbang makan mie ayam. Mie ayam 25.000, harga mie instan 3.500 rupiah. Jadi kebanyakan, jadi dari 80 orang lagi mungkin akan berkurang gitu yang beli, mungkin hanya 50 orang, 30-nya tidak membeli. Nah, itu adalah hukum permintaan ya yang harus kalian ingat. Jadi hubungan antar harga dengan kualitas produk yang diminta merupakan hubungan berlawanan atau arahnya terbalik. Jadi kalau harganya naik, pasti permintaannya turun gitu. Kalau permintaan eh, harganya turun, permintaan akan naik. Nah, itu dikatakan bahwa hubungannya terbalik ya. Kalau naik sama naik itu adalah hubungannya tidak terbalik ya. Nah, bagaimana kurvanya? Jadi kurvanya itu kalian bisa lihat dalam grafik berikut ini. Jadi di sini ada harga per mangkok tadi bakso ya, di sini contohnya bakso. Jadi kalau misalnya harganya 12.000 yang beli itu ada 200 orang gitu ya. Bukan 200 orang, mungkin 200 mangkok, 200 porsi. Kemudian kalau harga 14.000 yang beli akan turun jadi 180. Kalau 16.000 dia akan turun lagi jadi 160. Kemudian kalau 18.000 dia akan 140. Ini titiknya ya. Nah, titik B, C, D, E, dan A. Nah, seperti ini. Ini bentuk dari kurva permintaan ya.
Kalian harus ingat karena ini akan kalian pakai terus sampai nanti terakhir kuliah. Nah, untuk determinan, determinan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Jadi, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah harga produk, kemudian pendapatan masyarakat, barang pengganti, tingkat kebutuhan, jumlah penduduk, dan selera. Nah, saya akan bahas satu-satu, yaitu dari harga produk. Jadi, kalau harga dalam fungsi linier gitu ya, ini berfokus pada hubungan antara kuantitas produk dengan harga produk itu sendiri. Jadi faktor-faktor yang lainnya dianggap tetap gitu ya. Jadi nggak ada pengaruh faktor dianggap tidak ada pengaruh faktor-faktor lain. Jadi kalau harga produk itu gimana sih bisa mempengaruhi permintaan? Kata saya tadi, kalau harga naik, price itu naik, maka kuantitasnya akan turun, begitupun sebaliknya. Nah, itu jadi mempengaruhi permintaan. Kemudian bagaimana dengan pendapatan masyarakat? Pendapatan masyarakat itu biasanya disimbolkan dengan income. Nah, jika pendapatan masyarakat naik, maka permintaan akan naik juga gitu ya. Jadi kalian bayangkan kalau misalnya eh, kalau kalian belum bekerja ya, misalnya kalian uang jajan orang tua kalian pendapatannya naik, maka uang jajan kalian pun akan naik gitu ya. Jadi yang tadinya misalnya seharinya 20.000 menjadi 40.000. Nah, maka apa? Kalian akan eh, dari uang 20.000 tadi ke uang 40.000, kalian akan berpikir untuk membeli barang lain gitu ya, membeli makanan lain atau barang lain gitu dari uang yang lebih tadi diberikan oleh orang tua kalian. Nah, tapi tidak selalu hubungannya seperti ini ya. Jadi bisa jadi menurun gitu. Gimana sih fungsinya menurun itu? Nah, seperti saya kasih contoh tadi mie instan dengan mie ayam fresh ya. Kalau mie instan itu misalnya pendapat income kalian naik atau pendapatan kalian naik, bisa jadi permintaan terhadap mie instan tadi jadi menurun karena kalian lebih memilih mie yang fresh yang lain gitu. Jadi banyak sekali toko ramen, misalnya Jiro Ramen, kemudian Ramen Nation. Kalian lebih memilih itu daripada mie instan. Makanya permintaan mie instan jadi turun. Nah, seperti itu. Bagaimana pendapatan sebenarnya bisa mempengaruhi permintaan konsumen. Jadi tergantung dari produknya ya. Kalau di sini dicontohkan adalah jagung ya. Nah, untuk barang pengganti, tersedianya barang pengganti berpengaruh terhadap barang dan jasa yang diminta. Ini sama ya. Jadi ada barang substitusinya. Kayak misalnya eh, apa ya? Contohnya untuk barang pengganti. Jadi kayak biasanya dicontohkan dengan kopi, dengan teh gitu. Ada barang penggantinya. Jadi bisa mempengaruhi permintaan konsumen. Terus ada lagi apa ya yang ada substitusinya itu kalau dicontohkan juga bisa dengan kalau kita biasanya makan nasi, utamanya barang penggantinya nanti substitusinya kadang kita dengan makan mie gitu udah cukup, nggak perlu makan nasi lagi atau makan roti gitu ya. Nah itu ada barang penggantinya. Jadi kalau misalnya sudah ada roti gitu ya, sekarang kan banyak sekali ya bakery atau toko roti yang menyediakan roti dan eh, sepertinya konsumen juga lebih sering gitu ya mengganti konsumsinya ke roti. Kalau dulu sarapannya biasanya nasi, kalau sekarang udah ke roti, jadi lebih praktis. Nah, itu juga berpengaruh gitu. Jadi permintaan beras kemungkinan akan menurun, kemudian permintaan akan gandum itu bisa jadi meningkat karena gandum adalah bahan utama pengganti dari beras ya. Bisa jadi roti, bisa jadi mie gitu. Nah, untuk tingkat kebutuhan, gimana sih tingkat kebutuhan mempengaruhi permintaan? Tentu saja mempengaruhi tingkat kebutuhan. Jadi, apa sih yang dibutuhkan konsumen gitu ya saat ini? Nah, maka permintaan akan muncul gitu. Misalnya saja, contohnya seperti ini ya. Dulu dulu kuliahnya kita online, nah sekarang kita offline. Kadang-kadang kalian butuh butuh
barang kan kalau untuk pergi ke kampus gitu. Kalau dulu bisa pakai baju seadanya gitu di rumah, tapi karena kalian mau pergi ke kampus, kalian perlu sepatu, perlu tas. Nah, itu adalah tingkat kebutuhan yang meningkat gitu ya. Eh, Kemudian untuk jumlah penduduk jadi semakin banyak penduduknya atau tingkat rate kelahiran gitu akan semakin banyak permintaan ya. Karena orangnya semakin banyak. Jadi kalau dulu misalnya produksi mie cuma 1 ton, sekarang 2 ton. Karena apa? Karena banyak generasi-generasi yang baru, terutama di Indonesia ya, penduduknya sangat padat dan banyak. Kemudian selera ada kegemaran. Jadi ada tren-tren masa-masa di mana orang memilih gitu ya, makanan mana sih yang jadi minat mereka. Jadi kalau ada public figure bikin video, misalnya mukbang makan gitu ya, nah nanti akan menjadi tren gitu makanan itu. Nah itu menjadi mempengaruhi juga selera. Nanti selera tersebut akan mempengaruhi permintaan konsumen. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Jadi, bentuk persamaannya dulu ya. Kita masuk ke persamaan. Jadi, persamaannya itu adalah A dan B itu konstanta, di mana B harus bernilai negatif. Ini nilainya biasa negatif. Nah, B itu apa sih? B itu adalah QD, delta QD per delta PD. Jadi, Q itu adalah kuantitas, sedangkan P adalah price. Price atau harga ya. Jadi, kalau delta itu adalah perubahan. Sedangkan simbol D itu adalah demand. Oke. Jadi persamaannya bisa kalian tuliskan jadi QD sama dengan A dikurang B dikali dengan P. Atau itu dibalik saja persamaannya menjadi min 1 per B dikalikan dengan minus A ditambah dengan QD. QD kuantitas D ya. Nah, ini sudah ada satuannya. Nah, syaratnya, ini ketentuannya adalah P lebih besar sama dengan 0. Jadi nggak boleh P itu di bawah 0 dan Q juga lebih besar sama dengan 0. Nah, gimana bentuk kurvanya? Bentuk kurvanya udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini pada saat diketahui ya, jadi ada apel gitu harganya 5.000 per kilogram. Jadi harga apel 5.000 per kilogram. Kemudian permintaannya sebanyak 1.000. Nah, tapi harganya ningkat jadi 7.000 ke 600. Jadi kita bisa simbolkan gitu ya. P1-nya ini, P2-nya berubah menjadi ini. Kemudian Q-nya awalnya ini, Q2-nya menjadi ini. Jadi harganya dan kuantitasnya itu berubah. Jadi ada persamaan gitu ya. Persamaan untuk permintaan ini adalah Y dikurang Y1 itu dibagi dengan Y2 dikurang Y1 itu sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Nah, ini persamaan awalnya ya. Nah, kemudian kita turunkan kepada fungsi permintaan. Jadi permintaan itu Y itu kita ganti dengan P dan Q, X-nya itu kita ganti dengan Q. Jadi P dikurang P1 sama dengan P2 dikurang dari Y2, P1. P1 ini ya. Sama dengan di Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Nah, persamaannya jadi seperti itu. Lalu gimana cara menghitungnya? Tinggal dimasukkan saja ya. Berapa P, berapa Q. Jadi kalian bisa lihat tadi yang sebelumnya itu P awalnya tadi berapa? 5.000 ya kalau nggak salah. Jadi
P dikurang P-nya ini P1. P1-nya adalah 5.000 dibagi dengan kemudian dia naik menjadi 7.000 tadi ya harga apel dikurang dengan 5.000. Kemudian ini sama dengan Q-nya awal Q tadi Q Q1 tadi berapa? 1.000 permintaannya 1.000 kilo dibagi 6 Q2-nya jadi 600 turun ya dikurang dengan 1.000. Nah, jadinya persamaannya seperti itu. Jadi kalau kalian turunkan itu menjadi ini ya minus 400. Ini yang ini ya minus 400 kalian kali silang. Jadi ini dikali ini dikali ini gitu. Jadi ini kan 600 dikurang 1.000 jadi minus 400 ya. Nah, nanti kalian kalikan dengan P min 5.000. Nah, ini sama dengan kalau kita tulisnya 7.000 kurang 5.000 itu kan 2.000 buka kurung jadi Q min 1.000. Oke. Nah, ini kalian bisa hitung itu nanti minus 400 ini dikalikan dengan P. Ini kan kayak gini kan kalau ngaliin kan. Ingat nggak masih yang apa? SMA dulu ya. Jadi minus 400 P ditambah 2 juta sama dengan ini 400 kali 5.000 2 juta. Kemudian 2.000 Q dikurang 2 juta juga. Nah, kalau sudah dapat nanti digabungkan jadinya 2.000 Q-nya dipindahkan ke sebelah sini. Jadi ininya jadi minus 2.000 Q sama dengan min 4 juta ditambah 400 P. Nah, ini kita bagi semua dengan 2.000 semua sisinya ya. Nah, kalau kita bagi semua dengan 2.000 ini ya, maka dia akan jadi Q. Kita mau hilangin yang ini ya. Q sama dengan 4 juta dibagi 2.000 adalah 2.000. Jadi 2.000 dikurang 0,2 P. Nah, itu dapat persamaannya. Jadi Q-nya ini, P-nya berapa? P-nya juga bisa dapat. Kalau Q-nya dapat, P-nya adalah min 10.000 ditambah 5Q. Nah, itu hasilnya ya. Oke. Nah, ini untuk kurvanya sendiri. Jadi gimana sih bikin kurva ini? Nah, bikin kurva ini kan tadi kita udah dapat Q ya. Q-nya adalah Q sama dengan 2.000 dikurang 0,2 dikali price pada saat itu ya, harga 0,2 dikali P. Nah, P itu kita anggap kalau matematika dulu gimana sih bikin kurva? P itu kita anggap berapa? 0 nilainya ya. Jadi 2.000 0,2 dikali P ini kan 0. Jadi sama dengan 2.000 dikurang 0 gitu. Jadi 2.000. Jadi titiknya adalah P per Q. Jadi P-nya 0. P, Q. Ini titiknya ya. P-nya 0. Q-nya 2.000 gitu. Nah, dapatlah titik yang ini. P-nya 0, price-nya 0, ininya 2.000. Kemudian hitung lagi. Jika P-nya 10.000, Q-nya maka 0. P 10.000. Masukin ke persamaan P yang ini ya. Maka Q-nya sama dengan 0. Nah, titiknya ini dengan titik ini digabungkan. Nah, Q adalah kuantitas, P adalah price ya. Oke, kita masuk contoh soal kedua. Ini diketahui koordinatnya jadi yang diketahui. Jadi A 0,8 dengan B. Bikin dulu. Jadi koordinatnya ya. Kalau dibikinkan kurva kan berarti seperti ini.
8, ada 12 di sini, kayak ini 8. Nah, mungkin kurvanya seperti ini ya kan ya. Ini P, ini Q. Nah, ini kurva demand-nya. Jadi kita tulis. Jadi Q1-nya berapa? Q1-nya adalah 0,8, ini Q1, P1, kemudian menjadi Q2, P2. Nah, Q2, P2-nya berapa? Q2, 12 sama 0. Masukin ke persamaan yang tadi. Yang ini. Persamaan yang di depan tadi apa? P dikurang P1, lagi P2 dikurang P1 ya. Nah, sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Masukin persamaannya ini. Nah, nanti dapatlah fungsi dari Q dan fungsi dari P gitu. Nah, ini. Jadi dia kalau soalnya begini, dia minta fungsi permintaan. Jadi kalau fungsi permintaannya seperti ini jawabannya. Q, P, dan Q dia minta. Kalau yang tadi fungsi permintaan yang diketahui, kita diminta untuk bikin kurva atau menghitung. Nah, untuk contoh, ini contoh soal kedua tadi ya. Kita masuk ke selanjutnya adalah fungsi penawaran. Jadi, eh, kalau tadi permintaan dari sisi konsumennya, kalau penawaran itu dari fungsi dari si produsennya. Jadi, fungsi penawaran yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan harga produk dan jumlah produk yang ditawarkan sama kayak tadi. Tapi yang perlu diingat adalah kita itu dari sisi produsennya kalau penawaran. Kalau permintaan itu dari sisi konsumennya ya, sekalipun hubungannya tetap seperti ini sama. Nah, kalau penawaran kurvanya akan seperti ini. Artinya apa? Di sini kan P, di sini Q. Nah, kalau harga naik, ini artinya Q-nya naik. Gini, kok bisa, Bu? Ya, karena kita sebagai produsen atau perusahaan ya. Jadi kalau kita mau naikin harga, harapan kita apa? Kalau kita produsen. Kalau konsumen kan kalau harga naik, dia nggak mau beli kan. Nah, beda sama produsen. Kalau produsen harganya naik, dia malah pengen Q-nya juga naik gitu, biar keuntungan dia mendapat maksimal. Nah, jadi fungsi penawaran oleh produsen ini ya digunakan untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan kuantitas barang yang akan diproduksi. Jadi waktu harga naik kita produksi sekian. Nah, itu untuk penawaran. Sesuai dengan hukum penawaran. Jadi nih saya garis bawahi ya, ada hukum penawaran. Jika harga produk naik, maka asumsi-asumsi faktor lain dianggap konstan. Jadi nggak ada pengaruh lain, maka produk yang ditawarkan akan naik dan sebaliknya. Jika harga produksi turun, jumlah produksi yang ditawarkan juga akan turun. Dalam fungsi penawaran terdapat hubungan positif antara harga produk dengan jumlah produk yang ditawarkan ya. Jadi faktor yang mempengaruhinya beda dengan yang tadi. Nah, yang mempengaruhi fungsi penawaran ini ada 3. Jadi ada biaya produksi, kemudian teknologi yang tinggi, lalu ada harapan di masa depan gitu ya. Jadi gimana sih bisa mempengaruhi penawaran? Jadi kalau biaya produksinya tinggi atau rendah gitu ya, kita akan menentukan berapa banyak sih barang yang bisa kita produksi gitu. Nah, kalau ada teknologi baru biasanya produksinya akan lebih tinggi. Nah, itu juga mempengaruhi penawaran. Nah, kalau harapan di masa depan adalah, jadi ini prediksi ya, misalnya, oh kemungkinan dalam beberapa bulan trennya akan seperti ini. Nah, makanya ayo kita produksi banyak-banyak seperti itu. Nah, atau nanti Lebaran biasanya permintaan akan banyak kan, maka produksinya ditingkatkan. Nah, itu fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran persamaannya seperti ini. Kalau yang tadi QD, kalau yang ini adalah QS. Jadi A-nya adalah konstanta, beta ininya persamaannya seperti ini, QS dibagi. Oke, ini contoh soal. Jadi contoh soalnya adalah saat harga melon 3.000 per buah di toko. Jadi per buah toko A hanya mampu menjual melon sebanyak 100. Pada saat melon 4.000 per buah, toko A mampu menjual melon lebih banyak, yaitu sebanyak 200. Nah, jadi kita langsung saja, ini sama kayak yang tadi, cara nyarinya ya. Ini adalah satu buah. Nah, kita lihat masuk contoh soal. Di sini langsung masukin ke persamaan. Oke.
Kita balik sini. Ya, masukin ke persamaannya kayak yang tadi ya. Kalau sudah, nanti dapatlah persamaan P yang ini modelnya. Dan QS. Jadi, di plus 10 Q. Nah, kalau Q 0, maka P sama dengan 2000. Nah, titiknya adalah 2000 di sini ya. Nah, yang di bawahnya adalah minus yang QS ya. Salah. QS sama dengan 200, sorry, ditambah 0, maka QS-nya akan minus 200. Jadi arahnya ke sebelah sini ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya untuk fungsi penawaran. Ini contoh contoh soal yang lain. Oke. Jadi gimana sih keseimbangan? Jadi keseimbangan pasar terjadi jika jumlah produk yang dikatakan seimbang itu jika kalau kita jualan produk itu dibeli semua. Nah, itu artinya pasarnya seimbang. Jadi apa yang kita produksi diambil semua oleh konsumen. Atau apa yang harga kita inginkan gitu ya, konsumen mampu bayar. Nah, itu terjadinya keseimbangan. Untuk menentukan keseimbangan ada tiga cara. Yang pertama adalah menyusun tabel, yang kedua metode grafik, yang ketiga adalah secara matematis. Nah, untuk menyusun tabelnya, kita bisa lihat ini tabel. Jadi kalau ada soal atau ada data gitu ya, kalian ada tabelnya, jadi ada data penawaran. Jadi kalau harganya 500, perusahaannya, konsumen minta 70 nih, perusahaan hanya produksi 30. Kalau 1.500, konsumennya minta 65, produsennya produksi 40. Nah, ketika harganya produsennya produksi 50 dan seterusnya ya. Kalau kalian lihat gitu ya, eh, keseimbangan US. Jadi di mana sih titiknya? Jadi ada dua, kalian perhatikan di D dan A, di D dan E ya. Ini saya anggap ini dua. Nah, misalnya ini di D dan E. Jadi ada harga 50, barang 50, harga 3.000, barangnya 55, diproduksi juga 55, dikonsumsi 55. Artinya kan sama nih. Di mana sih titik keseimbangannya? Gitu ya. Kalau kalian milih yang mana titik keseimbangannya? Titik keseimbangannya tentu saja di titik E ya, dengan harga yang lebih maksimal. Jadi ada dua titik keseimbangannya adalah di D dan di E. Kalau produsen pasti pilih ke yang E, kalau yang konsumen adalah pilih yang 2000. Jadi, nah untuk metode grafis ini kita gambarkan gitu. Jadi P, ingat ya, ini grafiknya kan seperti ini P, ini Q. Nah, nanti kalian gambarkan dulu yang QD dulu. Yang QD ini kan harganya di sini 200 misalnya. 200 di sininya 75, 200 dan seterusnya ya. Jadi nanti eh, kurvanya akan seperti ini. Permintaan itu yang seperti ini. Permintaan di Oke. Nah, ini ya. Nantinya akan seperti ini kalau kalian gabungkan. Ini permintaan, demand, dan ini supply. Oke, jika diperhatikan grafik tersebut terlihat ada perpotongan ya di sini. Nah, inilah yang dinamakan harga keseimbangan. Jadi, kalian gambarkan grafiknya, dapat titik potong, itu kalian bisa tahu disitulah tepatnya koordinat yang harga keseimbangan. Nah, kalau secara matematis, jadi dia harus seperti ini ya. Ini tadi sudah saya tuliskan. Nah, tinggal dibuat fungsi matematisnya. Jadi, biasanya contoh soalnya seperti ini. Permintaan ditunjukkan fungsi QD sama dengan 100 dikurang 0,6 P, dan fungsi penawaran adalah QS minus 20 ditambah 0,4 PS. Jadi, kalau mau hitung keseimbangan pasarnya, masukkan saja ke fungsinya ya. Nah, kalau sudah masukkan fungsinya, nanti kita dapat P. Kalau kita sudah dapat nilai P, nanti dapat nilai Q. Nah, nanti jadi keseimbangannya adalah P-nya sekian, Q-nya sekian. Nah, itu dapat titik koordinatnya. Nanti dibuat seperti ini. Jadi satunya dianggap 0 kayak tadi ya. Nanti kalian akan dapat titik koordinat. Oke. Nah, kalau sudah bikin titik koordinat, bisa digambarkan dalam bentuk grafik. Grafiknya seperti ini ya. Oke, ini ada contoh soal beberapa, nanti kalian kerjakan setelah bisa dipahami dan ulang-ulangnya. Sekian ya kuliah hari ini, masalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.